Hi, Circular Heroes. Welcome to ICEST Institute. ICEST Institute. It's time for Indonesia to lead the change towards a sustainable circular economy. Indonesian Circular Economy Awards. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kepada para narasumber dan para peserta yang saya muliakan. Selamat bergabung dalam The Third Circular Economy Sustainability Talks dengan topik Measuring and Assessing Indonesia Circular Economy Best Practices. Perkenalkan, saya Nabila Putri yang akan memandu acara kita pada hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan kepada peserta untuk menulis ID Zoom dengan format nama, spasi, instansi. Kemudian, silahkan melakukan absensi melalui link yang akan diedarkan pada kolom chat Zoom. Kami mohon kepada seluruh peserta agar posisi video dan audio dinonaktifkan atau mute pada saat presentasi dan diskusi berlangsung, kecuali jika peserta akan mengajukan pertanyaan dan saat sesi foto bersama. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menuliskan nama instansi, spasi nama, spasi pertanyaan ditujukan ke siapa, spasi pertanyaan, dan dikirim di kolom chat Zoom. Nah, para pembicara kita pada hari ini juga merupakan para pakar di bidangnya masing-masing. Izinkan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu pembicara kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Kandidat Heru Suseno, Direktur Pengembangan Standar Agrokimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian BSN. Also today, we are privileged to have with us Mr. Raul Karlsson, PhD. He is a circular expert from Sweden, Chair of SEM-TC 473 Circular Economy. Yang terhormat Profesor Dr. Bambang Prasetya MSc, Ketua Dewan Pakar ICES Institute. Yang terhormat Bapak Dr. Dakoni Kotop, CEO PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Yang terhormat Dr. Edi Iswanto Wiloso, Circular Economy Senior Expert, ISO TC 323, dan Senior Researcher dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang terhormat Bapak Muhammad Dahlan, SSI MSI, Wakil Ketua Operation Green Product Council Indonesia. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Liana Bratasida, DIP.S. TMS, Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia. Yang terhormat Ibu Mariski Nirwan, Wakil Ketua ICES Institute, dan yang terhormat Bapak Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal ICES Institute. Serta yang terhormat Bapak Insinyur Suherman Norman selaku tenaga ahli ISO TC 323 Circular Economy WG3 yang akan menjadi moderator kita pada hari ini. Baik, langsung saja saya serahkan acara berikutnya kepada moderator kita, Bapak Insinyur Suherman Norman. Kepada Bapak Norman, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nabila Putri. Salam hormat untuk semua yang sudah bergabung di dalam Zoom ini. Selamat datang di round ketiga Circular Economy and Sustainability Talk Indonesia. Yang today we have a guest speaker. Thank you, Mr. Raul Carlson, my friend in TC 323 Circular Economy. Datang ke Pak Heru Suseno sebagai Direktur Pengembangan Standar di BSN. Terima kasih Pak Heru. Saya sapa juga Prof. Bambang. Beliau menginformasikan mungkin akan datang di belakang. Selamat datang untuk Pak Dirut, Pusri, Pak Dr. Dakoni Kotop. Selamat Pak Dirut atas capaian di SNI Award semalam yang luar biasa. Pemenang platinum. Kita appraise Pak Dirut PT Pusri. Luar biasa. Terima kasih Pak Sulaiman. Baik, selanjutnya narasumber kita yang lain adalah Pak Dahlan, I Wilos, kemudian Ibu Liana. Kita akan berbagi waktu sekitar masing-masing 10 menit
Ya lebih kurang mungkin saya bonusin 2 menit lah, lebih kurang begitu. Untuk pertama kita panggil, we welcome for Mr. Heru Suseno from BSN for the opening speech for this meeting today. The screen for you, Mr. Heru. Silakan Pak Heru. Terima kasih Pak Norman, ekspor dari ICTC 323 Booking Group 3, Circular Economy, dan juga anggota Komite Teknis 1313 Circular Economy. Yang kami hormati Bapak semuanya, teman-teman juga anggota Komtek 1313 juga ada di sini, kemudian Dr. Raul, good morning, dan selamat sore Bapak semuanya, siang menjelang sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal, mungkin banyak terkait dengan perkembangan yang kita lakukan, terutama standarisasi untuk circular economy. Mohon izin untuk share screen Pak Norman dan juga Bapak semuanya. Jadi memang circular economy ini menjadi isu yang penting akhir-akhir ini. Dan juga perkembangan di dunia termasuk di bidang standarisasi sangat cepat ya. Memang karena circular economy ini menjadi salah satu instrumen penting bagaimana kita menurunkan dampak perubahan iklim, sehingga perlunya kemudian ISO termasuk juga BSN sebagai wakil Indonesia di forum ISO untuk menyiapkan standar-standar yang diperlukan dalam rangka mendukung circular economy. Sehingga ini juga menjadi salah satu tujuan penting. Identical adoption atau mengadopsi secara identik 3 standar. Alhamdulillah baru 1 Pak Heru ya. Jadi, so I report to you, Raul, that now BSN have adopted the 59,000 series. It is 59004 on the definition and the guidance, the guidance standard. Bapak Ibu sekalian, kita ingin mendapat perspektif global dari Pak Raul tentang bagaimana kita melihat fenomena climate change, ya, global crisis, dan bagaimana inisiasi strategis yang dilakukan oleh ISO melalui peluncuran beberapa dokumen ISO yang cukup fenomenal ini. Pak Raul adalah seorang ahli ya yang luar biasa yang cukup sangat aktif di ISO Working Group. Beliau sekarang juga menjadi ketua pengembangan standar circular economy di Eropa, di CHEN. Beliau adalah he is the chairman of CHEN. Sangat kita applause ya kehadiran beliau di dalam pertemuan ini. Saya tadi sedikit ragu, Mr. Raul. The participant now going to 60. Mostly in the end will be 100 around for the 1 and 2nd meeting. So now the time for you, Mr. Raul. Thank you so much. Yes. So I share my screen. I just need to push the right buttons. One never know if one remembers. You see the presentation? Yes, that's clear. Very good. I will tell something about why global standard for measuring and assessing circularity performance. And of course, we have many different reasons for this, but I'll try to get some generic overview, and it has much to do with standardization in general. I am already very well presented, I guess, so I will not say so much more of who I am. So I start with a more maybe philosophical or general question to measure circularity. And this is from a presentation I had for the Swedish business networks early on when we were still working with the standardization.
And it's a bit humoristic, but it's also making us think. The economy is skyrocketing, and as we can see, everything is we can exploit anything and make economy out of anything, and of course everything goes better and better in economy terms of view. But we also understand that because we can measure it, we have quantifications for it. At the same time, we have learned to quantify that resources and biodiversity are plummeting. It really goes not so well with resources and biodiversity, and nature in general is really having a hard time to keep up with our speed. And of course, there are many different ways that one can handle. So do not understand my diagrams here as they are really serious. It's more like showing the way we can express ourselves when we measure and calculate. We can see that the generated resources are plummeting. So of course we can learn to think differently about regeneration of resources. We can make sustainable profit if we rebrand saving resources as profit, for example. That is one way of thinking of it. Of course, however I think of this, it doesn't really matter, because to make things change, we need to together make up a common way to calculate circularity. We need to find a smarter way. And if these cosinus or all these mathematical formulas is more to show that, okay, circles in general, we use this trigonometry and everything to understand them. But of course, we will find out new ways, and that is where we started the standardization. What is the new way of understanding circularity? And as you already heard in the previous presentation, Raul, once again, seperti yang diinformasikan Pak Raul, itu bahwa memang ada integrasi secara nasional dan kemampuan teman-teman di masing-masing nasional, kata dia, untuk juga mengembangkan di samping policy, kebijakan-kebijakan yang mendorong circular transformasi sirkular, tapi juga ada juga desain-desain model di dalam bisnis praktis. Sangat relevan pada kesempatan sore ini ada tokoh industri, saya sebut aja sahabat kita Pak Dakoni Khotop. Selamat datang Pak Dr. Dakoni Khotop di Dirut PT Pusri. Sekali lagi saya apresiasi pencapaian di SNI Award yang memiliki komen hampir 10 tahun di dalam pengembangan standar di dalam perusahaan beliau. Alhamdulillah malam tadi beliau mendapat Platinum Award on the SNI Award Indonesia. Waktu untuk Pak Dakoni, saya khawatir saya kasih fleksibel 12 menit. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for this chance for me, Mr. Suharman. Today I'm very happy can give presentation about circular economy as implementing in PT Pusri Palembang. So to the next, yeah. How we understand and implement in industry, in fertilizing, we realize that circular economy create all material and resource to maximizing the duration of use, lifespan, utility and value, and minimizing the consumption of resources. Applause untuk Pak Dirut atas paparan yang cukup lengkap ya. Kita dapat simak bahwa industri pupuk ternyata telah melakukan sudah berlaku ya, atau berjalan dalam konteks sirkular. Kita lihat capaian-capaian telah dimulai. Pak Dirut, kita tahun ini insya Allah ada rencana award. Mudah-mudahan Pak Dirut PT Pusri itu bisa sebagai leader ya, jadi dalam industri yang berkaitan dengan capaian sirkular ekonomi ya Pak Dirut. Mungkin begitu ya, kira-kira. Baik. Teman-teman, jika ada pertanyaan disimpan dulu, kita melangkah ke speaker selanjutnya. Tentunya nanti kita diharapkan ada dialog di sesi akhir. Kepada Pak Edi, beliau adalah seorang senior researcher di BRIN. Beliau juga terlibat aktif di dalam standarisasi
Silakan Pak Edi, waktu untuk Bapak sekitar 10 menit lebih kurang. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Presentasi dari Pak Raul dari Swedia, yang juga mungkin akan sedikit saya ulang di sini ya. Thank you, Raul. I will somehow repeat some of your slide because I have to explain ISO 59020, measuring and assessing circularity performance, but in Indonesian, of course, to be easier to understand. Tadi sudah disampaikan misalnya oleh Pak Heru di pertanyaan awal, sebenarnya kita ingin tahu di dalam proses transisi ke circular economy, pertanyaan mendasarnya adalah misalnya seberapa sirkular organisasi kita, ya, seberapa produk kita, ya. Jadi untuk menjawab seberapa sirkular, kita perlu cara untuk menghitung, ya, measuring dan assessing. Nah, ini yang ada disampaikan di dalam ISO 59020. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, bahwa ISO ini akan diadopsi menjadi SNI, dan ini bisa dimanfaatkan untuk kita mempelajari bagaimana framework untuk menghitung dan indikator apa yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah organisasi atau itu sirkular atau tidak sirkular. Sebelum masuk ke situ, saya ingin mengulang sedikit alasan kenapa sirkular ekonomi ini menjadi hal yang sangat penting. Mengulang juga seperti yang Raul sampaikan di dalam sifat bahwasanya di 2023 sebenarnya tingkat ekstraksi atau konsumsi materi secara global itu sangat meningkat dengan sangat cepat. Tadi Raul menunjukkan kurva eksponensial, ya, bahwa di dalam 50 tahun terakhir tingkat konsumsi resources itu meningkat 4 kali lipat, ya. Kalau kita lihat di sini di tahun 70, konsumsi kita material itu sekitar 28 gigaton, sementara di 2021 itu mencapai 100 gigaton. Ini 4 kali lipat. Kenapa begitu? Ya karena ini melayani penduduk populasi yang meningkat, ya, sangat cepat. Dan dalam konteks Indonesia, kita tentu pernah menjadi anggota OPEC, ya, kita surplus migas, dan kemudian pada tahun 2024 kita kemudian menjadi net import. Jadi ini penurunan resource yang ada di kita. Bahkan ESDM juga memprediksi bahwa cadangan batu bara, gas bumi, minyak bumi akan habis dalam kurun waktu 20 tahun, 10 tahun, apabila tidak ada penemuan cadangan baru. Jadi situasinya memang sangat relevan kita bicara circular ekonomi karena resource kita turun dengan cepat. Bayangkan kalau dalam 20 tahun ke depan minyak bumi habis. Ini macet semua, ya, kalau energi kita tidak mulai bertransisi ke arah renewable. Jadi circular ekonomi ini menjadi sangat relevan, dan message yang dibawa oleh circular ekonomi adalah bahwa kita harus mulai merubah tata cara kita berproduksi dan cara kita berkonsumsi. Tadi juga dijelaskan bahwa kita perlu lebih efisien di dalam menggunakan resources, lebih sedikit dia untuk menghasilkan produk, ya, resource efisien, dan kemudian juga produk juga harus bertahan lebih lama. Kemudian kalaupun terjadi sampah, dia harus di-cycle ulang sehingga dia masuk ke dalam closed loop menjadi resource inflow. Itu yang kita sebut dengan technical cycle dan biological cycle apabila itu sifatnya renewable. Nah, jadi konteks slide ini menunjukkan data kuantitatif yang menunjukkan bahwa persoalan resource depletion is real di tingkat global juga di tingkat Indonesia. Ini menggaris bawahi di dalam mengukur atau melakukan penilaian suatu sirkularitas ada
ada beberapa kategori ya yang telah beliau paparkan. Yang penting itu adalah kita mulai saja dari yang mandatori kategori. Kira seperti itu Pak Edi ya. Baik, ini akan menarik nanti diskusinya. Teman-teman yang khususnya memang industrinya bersinggungan langsung dengan sirkular atau akan mencoba mengembangkan sirkular dalam bisnisnya tentu akan menjadi poin yang menarik. Baik, saya sebelum melangkah ke dua narasumber yang lain, saya akan coba break 3 menit. Untuk itu saya minta kepada tim admin mungkin bisa foto bersama, mumpung masih rame ya. Ini saya lihat ada sampai 80 peserta, 80 partisipan, dan saya minta semua speaker yang hadir mau membuka kamera supaya kita saling kenal begitu. Dengan demikian kita bisa foto bersama dulu barangkali. Mr. Raul, you still here? Pak Dirut masih? Mohon dibuka kameranya, kita foto bersama Pak Dirut. Silakan Nabila atau siapa atau Abi, silakan diambil foto kita bersama. Dibuka kameranya, senyum terbaik kalau tidak salah. Saya berikan kepada admin, silakan. Baik. Kepada teman-teman yang baru bergabung, kita memiliki 6 narasumber yang luar biasa. Ada dari wakil pimpinan BSN yang diwakili oleh Pak Heru Suseno, beliau adalah Kepala Direktur Pengembangan Standar. Ada teman kita dari Sweden, beliau adalah ahli ISO, saat ini menjabat sebagai Ketua Pengembangan Standar Eropa untuk Sirkular Ekonomi. Kita memiliki narasumber yang lain, yaitu praktisi, yaitu Dirut yang luar biasa, Dirut Pusri, Palembang, Bapak Dakoni Khotop. Kemudian kita memiliki narasumber juga Pak Edi Wiloso dari BRIN, beliau seorang senior researcher. Ada 2 lagi yang tidak kalah penting, ada Ibu Liana Pratasida, ada Pak Dahlan yang juga sudah memiliki jam terbang yang cukup baik. Baik, pada teman-teman, dialog ini akan menjadi dialog bulanan, insya Allah, yang akan kita fasilitasi internasionally. Artinya kita akan tetap mendatangkan pakar-pakar dari beberapa negara yang sudah kita lakukan sejak sebelumnya. Pertemuan ini juga akan mencoba mencek ICES didukung oleh BSN dan Bappenas sudah mencoba mengembangkan instrumen untuk penilaian melalui award. Kita akan melakukan ICEA, Indonesian Circular Economy Award, yang akan kita awarding di tahun 2025. Namun pendaftarnya sudah mulai dibuka oleh panitia sejak tanggal 20 Oktober yang lalu, waktu grand launching yang kemarin. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengisi, dan kalau tidak dapat kita lakukan forum konsultasi nantinya. Baik, kita melangkah ke narasumber selanjutnya. Kita panggil sahabat kami, Bapak M. Dahlan, yang baru juga pulang dari Cina bulan lalu dalam training Circular Economy di China. Saya kira banyak bahan-bahan yang berkembang juga. Beliau adalah seorang Vice Operating di dalam Green Product Council Indonesia. Pak Dahlan, waktu 10 menit lebih kurang untuk Bapak, silakan. Terima kasih, Komandan. Oke, pada kesempatan ini saya coba untuk menyampaikan apa yang telah dijadikan satu case study menyangkut Indonesia terkait circular economy. Jadi bahan ini disusun dari tim kami bertiga, Mbak Ersa dari Bappenas, Mbak Alora dari Badan Standar Nasional, dan saya. Dan case study ini berupaya untuk menilai seberapa besar effort yang telah dilakukan oleh Indonesia terkait circular economy dari sisi kebijakan, aturan-aturan yang saat ini berada terkait transposisi, dan bagaimana akhirnya indikatornya itu bisa dilihat dengan cara yang sesuai dengan standar yang ada. Oke. Pada dasarnya memang Indonesia sendiri dalam kaitan ISO sendiri ini kita sudah mempunyai long term development plan dalam kaitan dengan green economy implementation. Dan untuk itu kita sudah punya 5 sektor yang dipilih sebagai prioritas untuk transisi. Pertama, food and beverage terkait food loss, food waste, kemudian construction sector, kemudian e-waste, energi,
satu lagi saya lupa. Dan potensial bagaimana ini bisa transit terkait dengan circular economy. Dan transisi ini diupayakan dibuat dalam satu model yang sirkular pada akhirnya. Dari konteks linear yang saat ini diupayakan untuk mengekspand ke dalam kontribusi ekonomi sirkular. Bicara dari sisi kebijakan nasional Indonesia, Bappenas sendiri sudah menetapkan prioritas dalam kaitan kebijakan nasional Indonesia dari 2025 hingga 2045 dalam kaitan Green Economy Implementation. Jadi dokumen ini Bapak Ibu bisa dapat dari dokumennya Bappenas, dan ini memang proses yang sedang dijalankan oleh Indonesia dalam rangka transisi kepada proses yang menuju dari ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular. Ibu Liana ada? Dan Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mendapat tugas dari Pak Norman untuk mengangkat isu 59010 yang harus di-highlight dan juga best practices yang sudah dilakukan oleh industri pengedar kertas tentang atau terkait dengan circular economy. Saya mulai highlight isu dulu ya Pak, Bapak Ibu. Jadi setelah saya baca standar ISO 59010 ini, maka saya mengangkat isu-isu sebagai berikut Pak. Nah ini kita lihat ya. Pertama, bahwa saya sebagai pelaku usaha nanti itu akan menanyakan ya kepada standar atau kepada pengelola standar ini, kalau saya sudah melakukan berbagai standar ISO seperti 14001, kemudian tentang sistem manajemen lingkungan, kemudian ISO LCA 14040, kemudian ada Sustainable Procurement ISO 20020, ISO 9000 dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengintegrasikan dengan standar ISO tentang circular economy. Itu isu yang diangkat oleh pelaku usaha. Ya pasti mereka pimpinannya akan menanyakan seperti itu. Highlight pertama. Highlight kedua adalah bahwa kita harus membatasi atau membuat boundary atau scope boundary, karena di sini ada yang hanya tercakup organisasinya saja, yaitu yang disebut sebagai boundary A. Kemudian kita ada bisa mengangkat ke yang lebih luas, Bapak Ibu, yaitu ke boundary B dan juga boundary C dan seterusnya. Itu ada di contoh ISO 50010 di halaman terakhirnya pada waktu contoh. Nah, disinilah yang akan membuat batas-batasan dari organisasi itu untuk melakukan circular economy, Bapak Ibu. Nah, ini suatu tantangan besar yang perlu kita educate kepada pelaku usaha agar sebaiknya kita mulainya dari mana. Ya, mohon maaf Pak Bapak Ibu, saya ingin menanyakan misalnya contoh best practices yang tadi disampaikan oleh Direktur Pusri, itu menurut pendapat saya dan menurut ISO 59000 seri ini, dia itu hanya mencakup organizational boundary, ya, organization boundary. Jadi ada batasan-batasan yang perlu kita sepakati dan kita diskusikan lebih lanjut. Jadi di sini akan menentukan kompleksitas dari boundary ini, ya. Jadi di ISO 59010 seri kita bicara yang paling mudah dari pelaku usaha, batasan-batasan itu yang diatur di organizational boundary, Bapak Ibu, ya. Di dalam organizational boundary itu mudah karena manajemen itu dikelola oleh organisasi. Tapi kalau sudah menyangkut retailer, sudah menyangkut consumer, itu boundary-nya menjadi sangat luas dan itu ada di luar cakupan organisasi, ya. Jadi
ini highlight yang perlu kita pelajari untuk menerapkan standar ini. Jadi itu yang pertama atau yang kedua ya. Tadi yang pertama itu existing ISO yang sudah diterapkan oleh organisasi, apakah itu tidak dapat digunakan sebagai masukan untuk penerapan standar 59.000 seri. Jadi itu pertama. Kedua adalah bagaimana cakupan boundary yang harus kita batasi ya. Dalam hal ini saya melihat yang dipresentasikan oleh Bapak Direktur dari Pusri itu adalah organizational boundary. Jadi belum ke arah consumer, belum ke arah retailer, belum ke arah sosial yang lebih luas. Itu yang perlu kita diskusikan dalam highlight 59.010. Itu Bapak Ibu, jadi kita kan sudah akan menerapkan seperti halnya 14.001 adalah goal-nya. Setting the goal kepada suatu strategi, kemudian kita melihat bagaimana mengubah atau mentransisionalkan the value creation model dari suatu organisasi menuju kepada circularity dan juga ke arah network-nya. Sehingga di sini kemudian dilakukanlah continuous improvement. Jadi itu yang pertama menjawab pertanyaan dari highlight isu-isu yang ada di 59.010 seri. Ya, sekarang saya pindah ke best practices yang ada di APKI atau di pelep dan kertas. Bapak Ibu, pelep kertas itu sangat kompleks, sangat-sangat kompleks. Karena pabriknya ada yang hanya bikin pelep, ada yang pabriknya bikin pelep dan kertas, ada yang hanya membuat Baik, kertas. Bu Liana, luar biasa paparan Ibu, cukup clear ya. Ibu telah meng-highlight ISO 59010, batasan-batasan ya. Teman-teman semua, penggiat sirkular ekonomi, saya sapa juga ada teman dari INSEA, INAPLAS, ADUPI ya. Terima kasih sudah juga hadir di sini. Kita memahami bahwa sirkular ada di beberapa level sistem, makro, mikro, meso ya, meso industrial park, meso pada industrial park, mikro pada organisasi perusahaan, seperti yang dipaparkan oleh teman-teman dari Pusri tadi atau Pak Dirut Pusri. Juga Ibu Liana mengembangkan bahwa tantangan kita juga yang di luar sistem kita sendiri atau di luar boundary kita. Circular economic system atau system level yang kita pahami adalah ada pada tataran makro, di mana situ wilayah-wilayah kebijakan dan infrastruktur secara nasional atau mungkin regional. Kemudian kita masuk kepada sistem level meso, di mana itu adalah mungkin dalam sebuah industri. Jadi kerjasama dua organisasi atau dua perusahaan yang berbagi ya, atau sharing ya, sharing resources sharing atau apa istilahnya. Sehingga itu juga terjadi kegiatan sirkular. Ada yang menarik dari paparan Ibu Liana dan Pak Dakoni tadi sebetulnya adalah pada mikro, yaitu pada satu organisasi. Jadi sirkular ekonomi itu terjadi pada satu organisasi. Ada yang lebih mikro lagi yaitu pada produk. Mungkin itu tadi beberapa paparan Pak Dalan masuk di situ yang berkaitan dengan produk, agriculture product, plastik, apa tadi? Industri konstruksi, tekstil ya, elektronik atau electricity dan lain-lain. Baik, saya tentunya akan bertanya ke MC atau teman-teman admin di dapur ICES, apakah ada pertanyaan-pertanyaan kepada semua narasumber, karena kita akan coba memanfaatkan 30 menit sisa ini dengan optimal. Jika ada mungkin ditayangkan, dan saya mengimbau semua narasumber untuk bisa mengintip atau timnya bisa mengintip. Baik, coba bisa dibaca Mbak Nabila. Saya tidak terlihat banget dengan baik. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama, tadi dari Bapak Robi M. Apakah Indonesia sudah punya framework dan indikator untuk menghitung nilai Circular Economy Index? Apakah nantinya framework yang akan dipakai sesuai dengan ISO 59020? Dan apakah nantinya disesuaikan dengan karakteristik industri di Indonesia itu sendiri? Ini, Pak. Untuk Itu Pak pertanyaan Robi ya. Iya. Saya kan mungkin Pak Dahlan, sorry bukan Pak Dahlan, Pak Edi sepertinya ini atau Mr. Raul ya. Apakah sudah ada measuring and assessing best practice in European countries or in industry in Europe?
or Pak Edi mungkin pernah, atau mungkin juga teman-teman monggo menambahkan. Silakan Pak Mr. Roll, if you still here Yes, to I am. monitor. Yeah. Do you have any best practice? How the best practice in measuring in industry practice, as you know, please. Not in the very nice form that you have in this project. I think that this project is really exemplary. It's nice to see how well you go through this. We have projects in different areas. I have two projects, one that we ran during the standardization and one that we are currently running right now in the chemical industry. Otherwise, this collection of projects that you show here, I haven't seen that in Europe. I might not be having the ear to the ground everywhere, but I think you are great. I really enjoy listening today and noticing how you work with this. So that's what I can say. And I would happily contribute what we have and also compare things, what you do and what we have in Sweden. So we have already ya. Oke, Pak Edi, ada komen Pak Edi? Mr. Edi Wiloso. Iya, terima kasih. Saya mungkin bisa respon nomor 1 sama nomor 3 dulu ya. Tadi nomor 1 dari Pak Robi sudah saya respon sebetulnya, bahwasanya di ISO 59020 ini seperti tadi yang saya presentasikan, ada frameworknya dan ada indikatornya. Ya, tetapi indikatornya dalam ISO ini baru ada sedikit ya, tidak semua yang banyak kita dengar tentang itu, baru 3 yang diadopsi ya, karena di dalam tahap awal penerapan circularity standar ini memang seperti tadi disampaikan misalnya oleh Bu Liana, itu kan data intensif ya, banyak data yang jadi baru di exercise 3 yaitu reuse, recycle, dan renewable. Ya, baru 3 indikator itu yang terkait dengan material flow. Kemudian indikator ekonomi juga ada. Yang ada itu adalah material, kemudian energi, kemudian water, dan ekonomi. Ya, tentu indikator ekonominya juga masih sederhana ya, bukan dalam artian indikator yang kompleks begitu. Nah, jadi itu kalau di ISO 59020. Tetapi kita tahu ya bahwa di Indonesia juga Bappenas kan mengembangkan juga indikator dan framework ya. Jadi mungkin itu nanti perlu harmonize juga untuk keperluan di tingkat nasional, lokal Indonesia, dan juga bagaimana kita berkomunikasi di tingkat global ya. Karena di tingkat global kita perlu harmonize dengan apa yang kemudian juga diakui dan direcognize oleh negara lain. Terus yang nomor 3, bagaimana verifikasi dan validasinya, ya ini mungkin next step ya, setelah standar ini diadopsi dan kemudian disosialisasi, kita perlu membangun ekosistem bagaimana implementasi dari konsep sirkular ini di Indonesia. Sebagaimana dalam pembicaraan tadi, memang karena sistemnya begitu bisa di level yang sederhana seperti produk, tetapi juga bisa di level seperti tadi organisasi, kemudian antar organisasi, bahkan di tingkat regional, itu kan data intensif ya, tidak mudah mengkoleksi data di dalam sistem boundary yang lebih besar. Jadi ini juga PR selanjutnya di dalam mendevelop ekosistem implementasi circular economy di Indonesia. Perlu kelembagaan untuk melakukan verifikasi dan validasi. Itu mungkin nggak memuaskan jawabannya ya. Nomor 3 itu. Ya, baik Pak Edi. Ada raise hand dari Ibu Liana. Silakan Ibu Liana. Jika ada hal yang ingin ditambahkan. Ya, terima kasih Pak. Makasih. A question Terputus. to Mr. Rao. Yeah. Are you still there, Mr. Rao? Yes, I am. Yes. Okay. Do you have any example
for a pulp and paper industry in your country or in other countries, since the pulp and paper industry is a very complex one. If I want to implement ISO 59020, where I have to measure, because in this standard there is an example of how you measure it. Do you have any example for pulp and paper industry that already implement not straight 59020? Not straight away. I don't have it now, but I will check because I have good relationship with that industry also. I worked more with them with life cycle assessment earlier, but I will come back to you and if I find it example, definitely. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Thank you very much. Although we have a different process production later. For example, in Europe, they are using thermomechanical system, but here in Indonesia, they are using chemical process. But at least we have a reference to see how you implement this standard. Yeah, it will be very helpful for us if you can share it with us. Thank you, Mr. Rol. Yeah. Thank you. Thank you, Makasih, Bu Pak. Liana. Yeah. Thank you, Rol. We'll come back to you later. If any other question, teman-teman yang ingin bisa bertanya langsung, bisa raise hand. Kemudian kalau masih ada, Nabila, masih adakah pertanyaan di grup chat? Oh, sepertinya tadi masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, Pak, dari presentasi. Coba yang mana? Coba mana? Rasanya sudah dirangkum tadi. Coba cek. Yang tambang ya? Apakah best practice Iya, untuk tambang? Betul ya? Batubara, ya. Saya familiar beberapa teman-teman tambang, walaupun itu parsiali ya. Ada beberapa best practice di tambang yang saya kenal baik, seperti di KPC. Kemudian tim Bappenas juga pernah ke sana untuk melihat bahwa tambang karena dia punya apa istilahnya? Atau ada teman-teman tambang yang bisa berbagi di sini, teman-teman dari KPC, silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan Bapak Ibu dari KPC atau dari tambang yang lain yang hadir. If any friend from mining industry, like coal mining, please share your experience is here. Jika tidak, nanti kita akan bertemu lagi di bulan depan. Baik, sebelum masih ada, kalau tidak ada, kita akan menuju closing remark dari speaker. Pak Heru masih ada nggak ya? Kalau tidak ada, saya mulai dari Mr. Rolf Carlson. Do you have a closing remark for 2 minutes, please? Yes, I think that the whole setting, as I said already before, that you do this together and you compare your calculations and your challenges is really exemplary. And I think that it's definitely an example for the rest of the world. I haven't seen this good approach to it before, but it will elevate your knowledge together, and you will also harmonize the work in Indonesia. But I think that you also help very much with harmonizing the work worldwide. So I think that the outcome of this and all the experience is really new research and new way of implementing a standard. I'm very happy to be part of this, and also I'm happy to show how we have worked. We have worked on a much smaller scale, and but of course we run into many of your challenges anyway. And we are currently having a very small project with one of our large chemical industries, and they are going to install a new type of water cleaning system, and then we want to see how that can help with circularity improvements. And then we have to adjust a lot of different parameters and that. And I think that is precisely the type of thing that you will always notice when you start measuring a circular economy and your improvements in that. So I'm really happy to see what you do and what you do together. So thank you so much. Thank you, Rolf. Thank you for your closing remark. Excellent. We need your assistance and discussion for the next session, something like that. Kami kembali ke Pak Dirut Pusri, masih Bapak Dakoni Khotop. Silakan Bapak 2 menit closing remark tentang pengalaman kita sore ini. Silakan Pak. Ya,
Thanks for this webinar, and it's very useful and give me insight how the progress of the ISO 15000 that has not been applied in our company and our holding groups. Jadi terima kasih Pak, ini insight yang luar biasa, and for the next year and we will have plan for this implementation, and also I thanks to Mr. Raul, you have given the concept of ISO 59000 itself. But as a perspective of industry and business, of course we must consume this as a part of our value ya. Jadi apa nilai-nilai yang bisa kami terima di bisnis ya penerapan ini. Not only because of the mandatory of the, let's say, climate change and so on, but also what the value can be achieved by our company if we implement this system. Saya juga terima kasih dari berbagai instansi sudah memberikan gambaran ya bagaimana penerapan dan pemahaman, understanding ya konsep dan semuanya ini sangat berguna, dan ini juga kami hadir, saya tidak sendiri, ditemani oleh tim saya dari berbagai kompartemen atau bidang. Semoga ini bisa menjadi bahan kami untuk bisa menerapkan lebih sistemik bagaimana penerapan ISO 59000. That's all from us. Thank you very much. Terima kasih. Baik, Pak Dirut, terima kasih banyak, luar biasa pada silaturahmi sore ini. Saya minta ke Pak Edi juga. Silakan Pak Edi. Cukup Pak, tadi sudah Pak. I just want to say thanks to Mr. Raul for sharing your international perspective is helping us to understand this complex issue. Yeah? The issue is how circular economy will be implemented in developing and versus developed countries, which have a different starting position. That's quite a challenging question for us here. Thank you, Pak. Baik. Pak Dahlan, kalau ada pertanyaan silakan juga disentil, tapi itu setelah itu Bapak mohon closing. Silakan Pak Dahlan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara ekonomi sirkular ini semuanya masih dalam tahap sangat-sangat awal ya. Even dari kita yang nyusun di BSN terkait dengan ekonomi sirkular pun semuanya belum punya yang namanya full cycle untuk bagaimana proses ini bisa dikembangkan di Indonesia. Semuanya masih dalam tahap pengembangan. Dan yang penting mungkin sedikit gambaran untuk teman-teman yang ingin memikirkan bagaimana bisnis modelnya bisa berkembang. Mungkin mulailah berpikir dari sisi desain produk. Bagaimana produk itu bisa dari awal mendesain dengan mengeliminasi limbah dan polusi, atau dia memperpanjang umur produknya. Nah, kalau situ sudah dari desain sudah kita memikirkan, mungkin kita lanjut memikirkan apakah ada potensi untuk menggunakan sumber daya terbarukan. Jika mungkin untuk menggunakan bahan terbarukan atau energi terbarukan dalam bentuk apapun di situ, itu bisa jadi satu hal yang baik juga untuk model dari bisnis yang akan ditransisikan. Kemudian jika bicara model bisnis, alih-alih mungkin menjual produk, apakah mungkin produknya dibuat sebagai as a service atau ada platform berbagi yang terkait untuk kepentingan pelanggan berbagi atau menyewa produk, sehingga yang diupayakan adalah rasio utility yang lebih tinggi dan mengurangi pemborosan. Atau mungkin bicaranya perpanjangan masa pakai produk, jadi fokusnya lebih kepada perbaikan, pembauran atau daur ulang. Dan perlu juga memikirkan bagaimana pengelolaan limbah. Karena kalau dalam mindset yang sekarang, limbah itu adalah posisi antara sebelum dia masuk ke landfill atau dia diinsinerasi. Selama dia belum di dua tempat itu, proses daur ulang dan penggunaan kembali itu masih dimungkinkan, atau kita memikirkan bagaimana cara pengelolaan limbah yang efisien, sehingga ada strategi pengelolaan yang lebih efektif, dan dia meminimalkan limbah yang dihasilkan dalam konteks maksimalisasi daur ulang. Sekali lagi, semua ini tidak bisa kerja sendiri karena memang perlu kolaborasi dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan, dan keterlibatan konsumen salah satu yang penting karena mereka adalah trigger bagaimana kita bisa sustain dalam model bisnis yang kita kembangkan. Di sisi lain, inovasi teknologi
adopsi teknologi ramah lingkungan atau riset pengembangan itu tergantung dari teman-teman di industri masing-masing. Nah, adapun pemerintah biasanya akan mendorong dari sisi kebijakan dan insentif. Apakah dari sisi kebijakan atau insentif itu yang upaya untuk mendukung adopsi circular economy sendiri. Dan yang diharapkan framework kita tuh di Indonesia sudah punya yang namanya regulasi yang mendukung. Tinggal kita eksploitasi bagaimana ini bendanya bisa menjadi sesuatu model yang sustain untuk bisnis kita. Mungkin itu. Terima kasih Pak Norman atas waktunya. Baik Pak Dahlan. To those speaker don't leave the screen while another 3 minutes. I invite Bu Liana. Bu Liana, silakan Ibu. Ya. Jika masih 2 menit Bu, closing remark dari Ibu tentang diskusi kita sore ini. Silakan Ibu. Makasih Pak Norman. Concern saya itu untuk Indonesia, kita harus punya persepsi yang sama. Jadi kalau kita persepsi sama, kita berangkat langkah berikutnya akan sama. Makanya dalam rekomendasi saya itu perlu ada sosialisasi dan juga ada contoh, proyek percontohan supaya irama gerak kita sama Pak. Jadi jangan definisi menurut si A begini, definisi si B begini, ngukurnya menurut A begini, menurut B begini. Terus gimana kita mengadakan komparasi atau perbandingan kalau cara perhitungannya berbeda? Itu sesuai dengan rekomendasi saya, Pak. Jadi lebih baik kita bergerak dengan irama yang sama. Iramanya harus sama, pemahamannya sama, maka kita akan mempunyai best practices yang sama. Kurang lebih pengukurannya, Pak. Makasih, Pak Norman. Baik. Pak Heru masih ada? Kalau tidak ada, saya minta teman-teman admin untuk bisa memberikan apresiasi kepada semua speaker untuk bisa ditayangkan. Saya minta Mr. Roll terlebih dahulu barangkali. Silakan dari teman-teman admin kalau ada yang mau di-share, Nabila dan kawan-kawan. Mr. Roll. Yes. Pak Heru ya, Mr. Heru first. Okay, this is for you. We appreciate your coming today. We deliver by email to you later on. Thank you for inspiring us this afternoon. We hope that we can share in offline meeting in Bali or in Jakarta someday. We plan on it with our colleagues here in Indonesia. Thank you, Mr. Raul. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you, and I learned much. Thank you. Lanjut ke ke Bapak Edi. Ya, Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Walaupun kita tiap hari berdiskusi, kata teman-teman dapur tetap harus ada apresiasi yang langsung diberikan kepada Bapak. Terima dengan senang hati Pak ya. Ya, oke. Lanjut ke Pak Dahlan. Pak Dakoni, Pak Dirut. Pak Dirut sibuk sekali. Kita tahu malam tadi menerima award platinum, luar biasa. Terima kasih Pak Dirut atas sharingnya. Mudah-mudahan Pusri tetap maju jaya. Silakan Pak Dirut diterima dengan segala senang hati, kira-kira begitu. Juga terus berkembang. Ya. Ya. Terima kasih Pak Dirut. Lanjut ke Pak Dahlan barangkali. Ya, Pak Dahlan, terima kasih Pak Dahlan. Oh iya Pak Norman, mohon maaf juga atas ketidaksambungannya. Ya, aman Pak, aman. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Kita Pak. lanjutkan penyesuaian standar kita belum selesai bersama tim. Oke. Kita lanjut ke Ibu Liana. Ibu Liana luar biasa senior. Silakan diterima apresiasi dari ICES dan Security Advisory Group yang berinisiasi bekerjasama dengan semua stakeholder di Indonesia untuk berbagi pengetahuan tentang circular economy. Makasih sertifikatnya. Ya, nanti dikirim Bu ya. Ya. Dari manajemen ICES, Indonesian Circular Economy and Sustainability Institute, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada semua speaker dan kepada peserta yang sudah hadir dari siang tadi sampai sore. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan di dalam pertemuan ini, kami mewakili manajemen mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ingin juga menyampaikan Bapak Ibu yang tertarik untuk mendapatkan awarding dalam Indonesian Circular Award 2024-2025, insya Allah awardnya akan kita berikan di tahun 2025. Untuk itu Ibu Bapak dapat menghubungi sekretariat kami
dan juga bisa memvisit website kami. Untuk itu kerjasamanya kami perlukan. Terima kasih, kami kembalikan kepada MC untuk ditutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Thank you Raul. See you. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak moderator kita, Bapak Ibu Suherman dan para narasumber yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu baru bagi kita semua. Demikian rangkaian The Third Circular Economy Sustainability Talks pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Sampai bertemu di acara CES bulan depan dan ICEA tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Edi. Roll, thank you so much, Mr. Roll. You may leave. Ayo.